Halo Sobat Ekonomi Bisnis dan Manajemen, selamat datang di podcast kami yang akan membahas tentang dunia usaha yang sempat viral di kota Palangkaraya. Toko Kopi Naluri. Persembahan kedua dari Naluri Hati. Berlokasi di Jalan Christopher Mihing nomor 18, hadir dengan semangat yang sama, dengan menghadirkan cita rasa terbaik dalam suasana yang menyenangkan, tempat di mana setiap tegukan menyimpan cerita, dan setiap sudut menghadirkan kenangan. Halo Kak, boleh kenalan nggak Kak? Boleh nggak ya? Jadi yang pertama mengenai visi utama dari toko kopi Naluri ini adalah yang pertama itu pengen nyediain tempat untuk teman-teman nongkrong, canda tawa sama teman-teman, sama keluarga, dan yang paling utama juga kami pengen berbagi tentang rasa kopi. Kalau misi kami sih yang pertama yang pastinya mengangkat kopi yang Nusantara ya, kopi yang dari Indonesia, yaitu kopi lokal atau kopi Nusantara itu karena kopi kita di Indonesia yang juga enak-enak gitu. Terus yang kedua pengennya nyampain juga ke orang-orang kalau ngopi atau nongkrong itu sebenarnya nggak perlu mahal. Kalau yang tujuan utama ya pasti cari cuan gitu kan, cari keuntungan. Gak mungkin kan kita buka usaha nggak cari cuan gitu. Cuman balik lagi kita cari cuan dengan hobi dan juga hal yang kita suka, pasti berjalannya akan lancar. Dan terbukti udah 5 tahun kita jalanin di F&B di dunia coffee shop ini ternyata lumayan seru. Kalau termotivasi ini sebenarnya inspirasinya itu banyak sih sebenarnya mas. Tapi emang di awal untuk bisnis F&B sebenarnya saya dan juga saudara-saudara saya, kebetulan kan saya adik owner nih, jadi emang dari awal kakak juga udah ngajarin dari kecil gitu, dan emang dia berkecimpungnya di dunia bisnis juga. Kebetulan saudara saya yang satu ini juga dia emang jago masak gitu, dan emang dua-duanya pernah mendalami F&B. Kalau terkait program dan kegiatan sih, kalau program kita ada promo. Kebetulan emang balik lagi target marketnya itu kan mahasiswa ya, sama abang-abang atau kakak yang kantoran. Selain di harganya, kita mainin di waktu juga. Dari jam 7 sampai jam 9 itu jam-jam padatnya di mana mahasiswa dan juga kakak atau abang-abang yang kantoran itu mampir beli kopi gitu, take away gitu kan. Dengan harga 15.000 itu worth it banget menurut mereka, dan akhirnya jadi loyal customer gitu. Untuk makanan, minuman, biasanya ngikutin tren sih. Kebetulan kita salah satu mitra Bang Kalteng juga. Jadi tiap bulan kita ngisi tenan di Bang Kalteng itu tiap bulan. Strategi dan kebijakan, kalau strategi kita sih sederhana ya. Strategi kita itu yang pasti dengan harga yang worth it, kita dapat kualitas kopi yang baik. Lalu yang kedua itu emang di pelayanan, service dan juga hospitality itu menunjukkan sangat penting. Karena bagaimanapun juga kita kan pengen pelanggan itu senang dan juga puas gitu. Dengan harga yang worth it, kopi yang enak, dan juga dapat service yang enak, pasti kami yakin bakal balik lagi gitu. Kebijakan kita sederhana juga sebenarnya. Kalau untuk bar dan juga kitchen itu sederhana aja. Sebenarnya kita menyesuaikan juga dengan work balance. Kita nggak mau juga pegawai kita itu terbebani lah gitu. Kita cuma ngasih mereka di batas 8 jam shift. Untuk content creator kita biasanya minta di 2-3 kali per minggu. Jadi tidak ada pegawai yang merasa terbebani dengan pekerjaannya dan menjalani dengan penuh hati. Promosi kita pakai di Instagram, kemudian kita ada Instagram juga. Jadi di situ sih informasi opening, promosi, lalu kita punya menu apa, kita ada menu baru apa, dan kita ada event misalnya. Implementasi strategi itu kita emang ke promosi itu tadi, balik lagi di promosi itu emang kita pengennya nggak cuma dari Instagram aja, nggak cuma dari sosmed gitu kan, tapi dari mulut ke mulut. Jadi disitulah kami merasa kalau service itu sangat penting. Kalau untuk kebijakan sih kita punya SOP di mana tiap pagi sebelum masuk shift kita briefing dulu. Jadi tugas back office ini adalah untuk menyampaikan kira-kira bahan gimana, aman atau enggak. Pasti kebersihan selalu kami jaga, lebih lagi toilet. Kalau misalnya kita memberikan input yang baik, outputnya bakal baik juga. Kalau untuk pengelolaan dan alokasi sih kita fokusnya di SDM dulu. Di SDM mau itu dia baru, mau itu dia lama pegawainya, itu selalu diingatkan. Jadi setiap bulan memang kita ada evaluasi.